Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasa Junaidi Hasanuddin. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan kasus tentang UTS saya kemarin, yaitu kasus Western Sahara Advisory Opinion 1975 ICJ 1255 tahun 1975. Dosen pengampu Clara Ignatia Tobing SHMH. Pertama yaitu ada kasus posisi. Western Sahara Advisory Opinion adalah sebuah putusan yang bersifat tidak mengikat yang dikeluarkan oleh International Court of Justice atau ICJ, yang selanjutnya disebut Mahkamah Internasional, atas sengketa wilayah Sahara Barat antara Kerajaan Maroko dengan Mauritania sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada pihak yang terkait. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional karena beberapa hal, antara lain upaya dekolonialisasi negara-negara terjajah oleh PBB, dan Mahkamah Internasional diminta kompetensinya oleh Raja Hasan II untuk memberikan pendapat mengenai siapa yang berhak secara hukum atas wilayah ini. Wilayah ini terletak di sebelah barat Laut Afrika Utara, berbatasan dengan Samudra Atlantik, Mauritania, Maroko, dan Aljazair yang dulunya disebut juga Sahara Spanyol. Sahara Spanyol merupakan sebuah provinsi seberang lautan Spanyol dan merupakan hasil penggabungan Kabupaten Saugia El Hamra dan Kabupaten Rio de Ore. Pada tahun 1973 terbentuk sebuah kelompok pembebasan yang bernama Front Polisario sebagai bentuk perlawanan rakyat Sahara Barat terhadap pemerintah Spanyol. Dalam konflik ini, tadinya pihak yang bersengketa adalah Kerajaan Maroko dan Mauritania. Namun, Mauritania akhirnya mengundurkan diri pada musim panas tahun 1979. Setelah menandatangani perjanjian Algiers dengan Front Polisario, mengakui hak penentuan nasib sendiri untuk orang-orang Sahrawi dan menolak klaim apapun tentang Sahara Barat. Sedangkan Kerajaan Maroko hingga saat ini masih bersengketa dengan Front Polisario yang sebelumnya telah mendeklarasi Sahara Barat sebagai negara Republik Demokratik Arab Sahrawi. Sengketa ini terjadi sekitar tahun 70-an, tepatnya 17 Juni 1970, hingga pada tahun 1974 Raja Hasan II membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional dan referendum yang akan dilaksanakan saat 6 bulan pertama tahun 1975 yang diumumkan Spanyol pada 20 Agustus 1974 pun ditunda, dan pada 15 Oktober 1975 sebuah mis ikut PBB dikirim oleh Majelis Umum untuk melakukan kunjungan keliling kawasan. Setelah itu, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa wilayah yang diduduki oleh suku-suku yang memiliki organisasi sosial dan politik bukanlah terra nullius. Sekarang kita lanjut ke self-determination. Pengertian mengenai self-determination yaitu hak menentukan nasib sendiri merupakan hak yang paling fundamental yang terus diperjuangkan masyarakat internasional. Mulai pada lahirnya konsep hak menentukan nasib sendiri melahirkan beberapa perkembangan yang sangat nyata dalam hidup dunia internasional untuk menciptakan perdamaian dan keamanan demi keadilan masyarakat internasional. Persamaan yang memperoleh hak bebas dari penjajahan kolonialisasi memberikan peluang kepada bangsa terjajah untuk menuntut dan memperjuangkan kemerdekaannya. Dalam kasus ini, sebelumnya pada 20 Agustus 1974, Kerajaan Spanyol mengumumkan bahwa akan dilakukan referendum atas nasib Sahara Barat pada 6 bulan pertama tahun 1975. Namun, Raja Hasan II memutuskan membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Setelah melakukan penyelidikan, Mahkamah Internasional pun mengeluarkan putusan pada 16 September tahun 1975. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa wilayah Sahara Barat bukanlah terra nullius, dan antara Kerajaan Maroko dan Mauritania juga tidak ada yang memiliki ikatan dalam hukum terhadap wilayah tersebut. Oleh karena itu, dalam proses
dekolonialisasi berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 1514. PBB mengaskan dan menghormati hak penduduk Sahara Barat untuk menentukan masa depan politiknya secara bebas. Namun demikian, kerajaan Maroko melanggar janjinya pada komunitas internasional tentang referendum dan gencatan senjata yang diamanatkan PBB. Meskipun kerajaan Maroko dan Front Polisario sepakat untuk mengadakan referendum, namun keduanya berselisih mengenai apa yang berhak dan turut serta dalam referendum tersebut. Akhirnya berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 690 pada tahun 1991, diadakanlah oleh PBB misi peacekeeping yang diberi nama The United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, yang selanjutnya disebut MINURSO, dengan tujuan untuk mengawasi gencatan senjata, mengatur dan melaksanakan referendum sesuai rencana penyelesaian yang memungkinkan orang-orang Sahrawi di Sahara Barat untuk memilih antara integrasi dengan Maroko atau merdeka. Sejak 1991, mandat MINURSO telah diperpanjang sebanyak 49 kali, dan pada 2019 Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa mandat MINURSO kembali diperpanjang hingga 31 Oktober 2020 mendatang. Sekarang kita lanjut ke recognition. Pengertian mengenai recognition Wala Aldov dalam bukunya aspek negara dalam hukum internasional menyebutkan bahwa pengakuan adalah tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek hukum internasional yang mengakibatkan hukum tertentu. Dalam kasus ini, 84 negara anggota PBB dan Ossetia Selatan saat ini mengakui SADR dari 84, dan 44 diantaranya ada negara yang menangguhkan, membekukan, atau menarik pengakuan. Beberapa negara Afrika dan negara Kepulauan Karibia atau Pasifik telah mengambil tindakan demikian setelah melobi Maroko dan menawarkan pertukaran ekonomi dan lainnya. Meskipun hubungan antara keputusan tersebut dan upaya-upaya ini dapat dibahas, parlemen dari beberapa negara yang tidak mengakui Republik Sahrawi telah meminta pemerintah masing-masing untuk mengakui SADR. Parlemen Swedia adalah yang pertama di Uni Eropa yang memiliki untuk mengakui Sahara Barat pada Desember 2012 lalu. Tetapi ini belum diberikan oleh pemerintah Swedia. Deklarasi juga diadopsi oleh Parlemen Chili dan Brazil. Di sini ada daftar yang menyatakan parlemen yang telah mengakui SADR. Tanggal persetujuan negara oleh keanggotaan yang lebih relevan perincian tersebut ada kita bahas di sini. Yang pertama Chili, 1 September 1999, 14 Juni 2009, 4 Agustus 2010, 1 Agustus 2014. Kamar Deputi Menteri Luar Negeri Chili melaporkan 30 November tahun 1999 melalui surat resmi kepada Sahrawi Chancellor keputusan Presiden Chili ini untuk mengakui SADR, tetapi belum diimplementasikan. Oleh karena itu, Majelis Rendah Parlemen Chili berulang kali menyerukan pengakuan SADR dan pembentukan hubungan diplomatik dengannya. Yang kedua, di sini ada negara Australia tahun 29 November tahun 2004. Senat Australia mengadopsi mosi di mana mendesak pemerintahan Australia untuk secara positif mempertimbangkan memperluas pengakuan diplomatik ke SADR pada waktu yang tepat. Yang ketiga ada negara Brazil, tanggal 31 Mei 2007, 26 Oktober 2011, 3 September 2014. Parlemen Brazil berulang kali meminta pemerintah Brazil untuk mengakui SADR dan menjalin hubungan diplomatik dengannya. Yang keempat ada negara Swedia,
tanggal 5 Desember 2012. Riksdag EU Parlemen Swedia memberikan suara untuk merekomendasi bahwa pemerintah Swedia mengakui SADR sesegera mungkin. Sekarang kita lanjut ke sovereignty. Pengertian sovereignty atau kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Dalam kasus ini, metode perumusan klaim Maroko tentang ikatan kedaulatan dengan Sahara Barat menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Arbitrase dalam kasus mengenai status hukum Greenland Timur. Klaim kedaulatan berdasarkan kelanjutan penunjukan otoritas melibatkan dua elemen yang masing-masing harus ditunjukkan ada niat dan kemauan untuk bertindak sebagai berdaulat dan beberapa latihan aktual atau peragaan otoritas semacam itu. Benar, Mahkamah Arbitrase mengakui bahwa dalam kasus klaim kedaulatan atas daerah-daerah di negara berpenduduk sedikit atau tidak tenang, sangat sedikit dalam hal pelaksanaan aktual hak kedaulatan mungkin cukup jika tidak ada dari klaim yang bersaingan. Tetapi dalam contoh saat ini Sahara Barat jika penduduk sedikit adalah sebuah wilayah di mana suku-suku yang terorganisir secara sosial dan politik berada dalam pergerakan konstan dan di mana insiden bersenjata antara suku-suku ini sering terjadi. Dalam keadaan kekurangan bukti aktual, otoritas terkait dengan Sahara Barat membuat klaim Maroko sulit untuk dipertimbangkan. Tidak ada kesulitan untuk memperkenalkan argumen persatuan atau kedekatan geografis. Kenyataannya informasi di hadap pengadilan menunjukkan bahwa kesatuan geografis Sahara Barat dengan Maroko agaknya bisa diperdebatkan, yang juga militan untuk tidak memberi dampak pada konsep persatuan. Bahkan jika kedekatan geografis Sahara Barat dengan Maroko dapat diperhitungkan dalam hubungan saat ini, itu hanya akan membuat kurangnya bukti dapat diperhitungkan dalam hubungan saat ini. Tampilan otoritas yang jelas mengenai Sahara Barat lebih sulit untuk didamaikan dengan klaim Maroko atas kepemilikan abadi. Namun demikian dalam pandangan dari pengadilan, karena Maroko juga telah mengemukakan bukti spesifik yang berkaitan dengan waktu penjajahan dan periode sebelumnya, pengadilan sekarang mempertimbangkan bukti itu. Sekarang kita lanjut ke penjelasan pendukung hasil diskusi kelompok. Sahara Barat adalah wilayah bekas koloni Spanyol yang disengketakan oleh Maroko dan Front Polisario sebagai wakil dari Republik Demokratik Arab Sahrawi. Status hukum wilayah tersebut dan masalah kedaulatannya masih belum terselesaikan. Maroko menguasai 2/3 Sahara Barat dan melihatnya sebagian dari wilayah bersejarahnya. Sampai sekarang status hukum kedaulatannya pun masih belum jelas. PBB juga menganggap wilayah ini sebagai wilayah yang tidak diperintah sendiri. Bagian Sahara Barat yang dikuasai Maroko dibagi menjadi beberapa provinsi yang diperlakukan sebagai bagian integral kerajaan. Pemerintah Maroko memberi subsidi besar kepada provinsi Sahara di bawah kendalinya. Pemberontakan selama 16 tahun berakhir dengan gencatan senjata yang diperantarai PBB pada September 1991 dan janji referendum tentang kemerdekaan yang belum terjadi. Gencatan senjata yang dikelola oleh PBB tetap berlaku sejak tahun 1991 di bawah naungan misi PBB untuk referendum di Sahara Barat atau MINURSO didirikan pada tahun 1991. MINURSO diberi mandat untuk mendukung masa transisi untuk persiapan referendum di mana rakyat Sahara Barat akan memilih antara kemerdekaan dan integrasi dengan Maroko. Upaya untuk mengadakan referendum telah gagal. Alih-alih mengadakan referendum seperti amanat PBB, pada tahun 1975 pemerintah Maroko juga sempat menawarkan status daerah dengan ekonomi khusus atau daerah istimewa sebagai penyelesaian konflik berkepanjangan ini.
Namun, para pihak sejauh ini tetap menolak semua proposal yang ditengahi. Sekarang lanjut ke tugas individu. Di sini ada sumber hukum. Yang pertama, hak dari suatu bangsa, dari suatu negara untuk menentukan bentuk pemerintahnya sendiri, atau disebut juga hak penentuan nasib sendiri internal, atau menentukan hak nasib sendiri internal, atau biasa disebut the right of internal self-determination. Hak dari kelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka, atau juga hak penentuan nasib sendiri eksternal, yaitu the right of external self-determination. Hak penentuan nasib sendiri ada dua. Yang pertama berkaitan dengan dekolonasi atau praktik memerdekakan diri dari sebuah negara yang merdeka. Yang kedua berkaitan dengan kebebasan kolektif penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal rangka membentuk negara baru, melainkan dalam kebebasan dalam konteks berpartisipasi penduduk dalam menentukan kebijakan serta implementasinya dalam suatu negara. Secara normatif, hak ini diatur dalam berbagai perjanjian internasional dan jurisprudensi Mahkamah Internasional, di mana aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan tersebut dalam hak penentuan nasib sendiri-sendiri saling berhubungan satu sama lain. Yaitu pertama ada aspek politik. Sebuah pemikiran bahwa termasuk di dalam hak penentuan nasib sendiri adalah kemampuan dari suatu kelompok. Yang kedua ada aspek ekonomi. Hak bagi semua bangsa untuk menentukan ekonomi sendiri dalam rezim pemerintahannya yang berkuasa dengan semangat kemerdekaan dan kedaulatan. Yang ketiga ada aspek sosial, mengandung arti bahwa setiap bangsa di dunia mempunyai hak untuk memilih dan menentukan sistem sosial di wilayah mereka berdiam. Yang keempat ada aspek budaya, pembentukan adat istiadat dan kebudayaan masing-masing bangsa yang merupakan elemen sangat penting dari hak penentuan nasib sendiri. Mungkin cukup sekian itu video yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Selebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.